Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut ingin menanyakan beberapa hal pada Dinas Sosial Kabupaten Garut. Yang pertama, pemerintah menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat selama pandemi COVID-19. Dana yang begitu besar itu dikucurkan untuk program jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, BLT usaha mikro kecil, dan BLT bagi usaha mikro kecil. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, terutama yang digarap oleh Dinas Sosial, bagaimana sih mengatur hal tersebut? Baik, terima kasih. Jadi, sebagaimana kita maklumi bersama, dunia saat ini sedang menghadapi krisis global. Dan WHO telah menetapkan krisis global yang disebabkan oleh COVID-19 ini menjadi sebuah pandemi. Dan ini kemudian kita rasakan bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 ini yang telah menyerang masyarakat hingga ke semua aspek dan berbagai lapisan populasi komponen masyarakat terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dampak pandemi yang dirasakan oleh seluruh segmen populasi masyarakat, terutama masyarakat yang dalam kondisi rentan, seperti masyarakat miskin, para penyandang disabilitas, para lanjut usia. Nah, bukti awal telah menunjukkan bahwa krisis global pandemi COVID-19 ini tidak hanya berpengaruh pada sektor kesehatan, tapi juga merambah pada sektor ekonomi dan sosial tentunya. Nah, ini dirasakan lebih besar oleh masyarakat rentan miskin, sehingga kita bisa melihat angka masyarakat miskin dan rentan miskin meningkat secara tajam. Dan dalam kondisi seperti itu, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial Kabupaten Garut telah melaksanakan apa yang disebut dengan program jaring pengaman sosial sebagai bentuk perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat terutama yang terdampak oleh COVID-19. Nah, perlindungan dan jaminan sosial ini diarahkan untuk menyediakan bantuan sosial agar masyarakat dapat menopang kehidupan sehari-hari, terutama untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Nah, tujuan pemberian bantuan sosial ini antara lain membantu masyarakat miskin dan rentan miskin untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan, terutama bagi mereka yang terkena atau terdampak isolasi dan karantina mandiri. Yang kedua adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Nah, berbagai macam bantuan sosial memang telah diluncurkan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, termasuk juga pemerintah kabupaten. Ada beberapa pintu bantuan sosial dari Kementerian Sosial, selain dari bantuan reguler seperti PKH dan program sembako yang dulu disebut dengan BPNT. Nah, pada saat pandemik ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah menambah jumlah penerima manfaat dari kedua program reguler tadi, baik dari PKH maupun dari program sembako. Begitupun pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur telah memberikan bantuan gubernur dalam bentuk bantuan sembako dan bantuan sosial tunai. Kementerian Sosial juga telah memberikan bantuan sosial
tunai BST sebesar Rp600.000 per bulan, yang kemudian juga pada bulan-bulan berikutnya bantuannya berkurang 50% sebesar Rp300.000, dan insya Allah ini juga akan dilanjutkan sampai dengan bulan Juni 2021, tetapi sejak bulan Januari sampai Juni 2021 direncanakan besarnya bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Nah, untuk pemerintah Kabupaten Garut, Pak Bupati telah meluncurkan bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000 per bulan. Ada 25.555 keluarga penerima manfaat dari masyarakat yang rentan miskin. Ada 130 keluarga penerima manfaat bagi kepala keluarganya yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemudian juga telah disalurkan 583 keluarga penerima manfaat dari seniman dan budayawan, serta ada 4.500 penerima manfaat bagi para mubalik dan guru ngaji. Alhamdulillah semua ini sudah kita salurkan masing-masing sebesar Rp300.000 per bulan untuk 3 bulan. Barangkali ini bentuk perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan pada masyarakat terutama yang terdampak COVID-19. Bagaimana Pemkab Garut mengatasi penyandang masalah sosial di Kabupaten Garut? Ya, memang Dinas Sosial memiliki peran penting di dalam upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, ada dua hal yang kita lakukan secara garis besar. Yang pertama, kita mendorong tingkat kemampuan dan kemauan dari penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, PMKS ini diklasifikasikan pada 7 klasifikasi, ada 26 kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi dari mulai kemiskinan, dari mulai keterlantaran, ketunaan, kemudian korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, kemudian juga berbagai bentuk penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, yang kedua adalah kita juga mendorong peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial yang ini merupakan mitra kami, mitra Dinas Sosial di dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Memang penanganan masalah kesejahteraan sosial itu tidak bisa instan. Itu memerlukan penanganan yang terarah, penanganan yang terpadu, dan tentu saja harus melibatkan berbagai macam stakeholder agar penanganan ini selain bisa terarah, terpadu, juga bisa berkelanjutan. Jadi tidak bisa instan hari ini kita selesaikan, hari ini juga persoalannya clear begitu ya. Dan masalah sosial ini adalah masalah yang cukup kompleks. Ia tidak hanya menyangkut banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tapi kompleksitas ini juga menyangkut tingkat keluasan dan kedalaman masalah sosial itu sendiri. Masalah sosial seringkali seperti sebuah lingkaran yang tidak ada ujung dan tidak ada pangkal. Artinya bisa jadi satu masalah sosial bisa melahirkan masalah sosial yang lain, atau ada hubungan sebab akibat. Satu masalah bisa menyebabkan masalah lain, atau
ia juga sebagai akibat dari masalah-masalah yang lain. Jadi karena itulah maka tentu penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sekali lagi harus benar-benar sebagai sebuah konsep yang terarah, sebuah konsep yang terpadu, sebuah konsep yang itu memiliki tingkat kesinambungan berkelanjutan. Yang ketiga Pak, terkait dengan dalam upaya mendukung visi Pemkab Garut, strategi apa yang dikembangkan oleh dinas sosial terutama mengatasi kemiskinan? Ya, memang bicara persoalan kemiskinan gitu ya, ini bicara persoalan salah satu masalah sosial yang saya katakan tadi, masalah yang cukup kompleks. Kemiskinan adalah sebuah masalah yang tidak pernah selalu hadir dari zaman ke zaman gitu ya, persoalan yang sepertinya abadi. Nah, oleh karenanya tentu juga kemiskinan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten Garut. Isu strategis salah satunya di RPJMD Kabupaten Garut itu adalah bagaimana menangani kemiskinan dengan ukurannya menurunkan angka kemiskinan. Nah, berdasarkan data yang ada, Kabupaten Garut angka kemiskinannya masih di angka 8,98%. Dan target RPJMD kita di tahun 2024, Pak Bupati menargetkan penurunan angka kemiskinan ini sampai di angka 6,5%. Nah, oleh karena itu tentu ini menjadi salah satu tugas pokok dari Dinas Sosial bersama dengan tim penanggulangan kemiskinan kabupaten, bagaimana kita berkomitmen untuk bisa menurunkan angka kemiskinan sebagaimana target yang sudah ditetapkan. Kami di Dinas Sosial ada 3 strategi yang kita lakukan. Strategi yang pertama adalah memberikan perlindungan sosial yang komprehensif. Sistem perlindungan sosial yang komprehensif itu ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial, sehingga melalui program perlindungan dan jaminan sosial kita bisa menjamin orang-orang miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Bentuk dari perlindungan dan jaminan sosial ini cukup banyak. Misalnya antara lain adalah jaminan kesehatan misalnya gitu ya. Kemudian bantuan pelayanan sosial yang lain. Yang kedua, strateginya adalah peningkatan pelayanan dasar. Tentu ini tidak hanya domain dinas sosial, tetapi lebih banyak pada teman-teman kita di SKPD yang menangani persoalan infrastruktur dan sarana pelayanan publik. Jadi bagaimana masyarakat miskin ini bisa mengakses infrastruktur dan pelayanan publik yang dibutuhkan. Karena tentu ini juga menjadi salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan. Misalnya bagaimana aksesibilitas jalan, bagaimana air bersih bisa mereka dapatkan dengan mudah, dan tentu saja mereka juga bisa menjangkau layanan publik yang lainnya. Dan yang ketiga adalah pengembangan kehidupan. Penghidupan ini
kami lakukan melalui program, terutama program pemberdayaan sosial dan program rehabilitasi sosial. Program pemberdayaan sosial ditujukan agar masyarakat miskin dan rentan miskin mempunyai daya untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka secara layak. Dan yang kedua, program rehabilitasi sosial itu ditujukan agar mereka yang rentan miskin ini memungkinkan untuk mampu melaksanakan fungsi sosialnya yang mestinya bisa dia lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat. 3 strategi inilah yang jadi pondasi di dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi di